perubahan yang lebih signifikan lagi, ya, perubahan di ciphertext. Ini 45% itu sudah sangat bagus. Nah, kenapa kok bisa 1,5% di plaintext menghasilkan perubahan 45% di ciphertext? Ya, salah satu ya sebabnya adalah karena pemilihan pergeseran bit ke kiri, ya, pergeseran bit ke kiri 1 bit, ya, itu di round 1, 2, ya, round 1, 2, kemudian berapa kemarin masih ingat? Ya, 1, 2, 9, dan 16. Sedangkan round yang lain, ya, itu digeser ke kiri 2 bit. Ya, itu sudah cukup untuk menghasilkan perubahan besar di ciphertext sebanyak 45%. Oke, bisa diterima ya? Itu yang kita sebut dengan property equivalency effect. Sedangkan properti yang kedua, completeness effect. Ya, completeness effect. Ya, itu artinya adalah setiap bit dari ciphertext bergantung banyak bit dari plaintext. Ini sama dengan diffusion. Ya, jadi satu bit di ciphertext, ya itu berasal dari banyak bit di plaintext, sehingga akan menyebabkan ya hubungan antara ciphertext dengan plaintext semakin jauh, ya semakin sulit untuk dikaitkan, semakin sulit untuk dianalisa, semakin sulit untuk diprediksi. Ya, ini namanya completeness effect. Nah, kalau ini kita gabung, equivalency effect dan completeness effect kita gabung, maka artinya adalah perubahan ya kecil di ciphertext yang berasal dari banyak bit di plaintext, ya itu menyebabkan perubahan kecil di plaintext yang mengakibatkan perubahan besar di ciphertext sebanyak 45%. Ya, jadi tujuannya dua-duanya adalah untuk menyembunyikan hubungan antara ciphertext dan plaintext, ya dan juga menyembunyikan hubungan antara ciphertext dengan key, ya atau kombinasi antara diffusion dan confusion, ya akan menyebabkan dua properti ini dimiliki oleh DES. Oke, kriteria yang lain ada yang ditanyakan ini kira-kira dua properti ini, equivalency effect dan completeness effect. Oke, bisa diterima ya? Bisa terima ya? Saya teruskan. Ya, kriteria desain. Ya, jadi dua properti tadi, ya itu juga dipengaruhi oleh kriteria desain. Kriteria desain yang pertama adalah yang berasal dari S-box. Ya, dengan adanya penggunaan S-box, ya, S-box, maka ya desain dari DS ini akan menyediakan ya fitur confusion dan diffusion. Ya, jadi tiga hal penting di kriptografi simetri adalah ya plaintext, ciphertext, dan key. Ya, tiga hal penting di kriptografi simetri ini ya harus kita jauhkan hubungan antar ketiganya. Nah, itu diperoleh dari penggunaan S-box. Ya, penggunaan S-box. Ditambah lagi dengan kompleksitas ya dengan penggunaan RON ya dari RON ke RON. Ya, jadi jumlah RON sebanyak 16 itu sudah cukup ya untuk menghasilkan atau menyediakan tingkat kesulitan yang menghasilkan ya confusion dan diffusion untuk menyembunyikan hubungan antara plaintext, ciphertext, dan key. Yang kedua adalah penggunaan permutation box. S-box ini menyediakan dua sekaligus, diffusion dan confusion, sedangkan permutation box itu hanya menyediakan diffusion saja, menyediakan fitur untuk menyembunyikan hubungan atau menjauhkan hubungan antara ciphertext dan plaintext. Kalau yang dua-duanya ini berarti tiga-tiganya dijauhkan hubungannya. Yang ketiga adalah jumlah round. Ya, jumlah round di DES ya itu didesain 16 round. Ya, ini cukup ya untuk menghasilkan level keamanan tinggi dengan waktu kecepatan yang bisa diterima oleh user. Ya, di mana 16 round ini ya itu mengulangi ya atau melakukan iterasi sebanyak 16 kali fungsi Feistel. Ya, desain fungsi Feistel yang ketiga. Ya, ciphertext melalui sebuah fungsi random ya dari plaintext. Ya. Kemudian meskipun ada kelebihan atau ada properti yang membuat DS ini kuat level keamanannya, ya berarti ada dua efek, ya equivalency effect dan completeness. Akan tetapi, ya
DS masih menyisakan kelemahan, ya masih ada masih ada ini ya, ada kerugiannya atau kelemahannya. Nah, ada 3 kelemahan di sini. Ya. Kelemahan dari DS ini, ya, ini diambil dari ya fungsi yang memang mendukung keamanannya itu sendiri. Jadi ya, oke, kita lanjut lagi ya. Kita lanjut lagi. Ya, mohon maaf. Ya. Jadi S-box, P-box, dan jumlah RON ya itu merupakan kelebihan ya dari desain DS, tetapi juga merupakan kelemahan ya yang ditimbulkan oleh 3 komponen ini. Nah, kelemahan ini ada 3. Ya. Kelemahan yang disebabkan oleh S-box ya itu adalah ya Anda pasti sudah tahu ya, S-box yang ada di dalam masing-masing fungsi Vestel ya. S-box yang jumlahnya ada 8 ya, masing-masing S-box ini ya jumlah inputnya adalah 6 bit, jumlah outputnya adalah 4 bit, benar ya? Ya, itu merupakan S-box yang tidak invertible atau non invertible. Halo, suara saya masih bisa didengarkan? Halo? Masih, Pak. Ya. Ya, jadi Anda masih ingat kemarin ya, di masing-masing fungsi Vestel ya, 16 RON itu ada S-box, jumlahnya ada 8. Ya. Di mana masing-masing ini ya inputnya adalah 6 bit, outputnya adalah 4 bit. Ini merupakan S-box yang non-invertible. Nah, karena ini adalah non-invertible, ya, maka ada kemungkinan 2 input yang dipilih dalam sebuah S-box menghasilkan output yang sama. Ya, gitu kan ya. Jadi outputnya ada kemungkinan sama dari input yang berbeda. Jadi 2 input yang berbeda, ya itu kemungkinannya ada menghasilkan output yang sama. Nah, ini kalau saya kembalikan, ya tidak akan bisa kembali 100%. Nah, ini merupakan salah satu kelemahan dari penggunaan S-box yang non-invertible, ya S-box 6x4. Ya. Kelemahan yang kedua juga dihasilkan dari P-box. Jangan lupa tadi S-box menghasilkan keuntungan, yaitu confusion dan diffusion, tapi juga merupakan sebuah kelemahan atau kerugian, yaitu karena adanya penggunaan S-box ya dengan ukuran 6x4 atau non-invertible. Ini menghasilkan menghasilkan output yang sama dari 2 input yang berbeda. Kelemahan yang kedua dihasilkan dari P-box itu sendiri. Keuntungan dari P-box adalah menghasilkan diffusion. Ya, menghasilkan diffusion, menjauhkan hubungan antara ciphertext dengan plaintext, tetapi juga merupakan kelemahan. Ya, Anda masih ingat bahwa initial permutation dan final permutation itu inverse satu dengan yang lain. Ya, kalau initial permutation ketemu final permutation, ya tidak ada manfaatnya. Ya, jadi initial permutation itu adalah inverse dari final permutation. Kalau ditemukan secara langsung, ya maka penggunaan initial permutation dan final permutation tidak ada gunanya. Ya, karena 1 langsung dipindah ke 1, 2 pindah ke 2, 3 pindah ke 3, dan seterusnya sampai 64 pindah ke 64. Ya, tetapi kalau initial permutation ketemu dengan initial permutation, ya berguna, ya saling menguatkan. Oke, bisa terima ya. Ya, jadi perpindahan posisi atau perubahan posisi ini semakin random. Kalau initial permutation ketemu initial permutation. Demikian pula ketika final permutation ya ketemu dengan final permutation, ini juga saling menguatkan, saling acak, ya saling random. Tapi kalau initial ketemu final, saling menghilangkan. Kalau saya balik final ketemu initial, saling menghilangkan. Oke, bisa terima ya. Ya. Yang kedua adalah bit pertama dan bit keempat untuk setiap urutan 4 bit itu diulang. Ya, itu diulang. Ya. Jadi bit pertama dan bit keempat untuk setiap urutan 4 bit itu diulang, sehingga di permutation box ini ya tidak ada manfaatnya, sehingga ini merupakan kelemahan ya dari permutation box. Yang ketiga adalah ya, kelemahan dari penggunaan key. Ya, dari penggunaan key ada 4 macam kelemahannya.
Yang pertama adalah 16 ron key itu sama semuanya. Ya, jadi ketika kita salah memilih key, ya, maka K1 sampai dengan K16 itu sama semua. Kalau K1 sama dengan K16 itu sama semua, itu asumsinya jumlah ronnya cuma ada satu. Karena K1 sama dengan K16 kan sama semua ya. Nah, itu seolah-olah bahwa jumlah ron sebanyak 16 itu tidak ada gunanya. Ya, seolah-olah jumlah ronnya bukan 16 tetapi cuma satu. Ya, karena K1 sama dengan K16 sama. Yang kedua adalah semi weak key. Ya, jadi ada 8 ron key yang sama dan 8 ron key yang lain sama. Jadi ada 8, ya ada dua kelompok key yang sama. 8 key sama, kemudian 8 key sisanya sama. Ya, sehingga seolah-olah 16 ron itu hanya berguna ya menjadi cuma 2 ron saja. Ya, ron 1 ya 8 key yang sama, ron yang kedua dari 8 key yang lainnya yang sama. Oke ya, bisa terima ya. Yang ketiga adalah ya 4 key sama. Jadi 4 ron key-nya sama, 4 ron key-nya sama, 4 ron yang ketiga key-nya sama, dan 4 ron yang keempat key-nya sama. Jadi ada 4 key yang sama. Seolah-olah 16 ron ini hanya ya menjadi 4 ron saja, karena ada 4 key yang sama. Dan yang keempat adalah ya, inverse dari key atau not dari key atau komplement. Ya, kalau key-nya kita komplementkan, ya, itu akan menyebabkan ya, key melemahkan ya, desain dari DES. Nah, sekarang kita coba memahami secara detail satu persatu. Nah, sebelum kita pindah ke slide berikutnya, apakah ada yang tanyakan? Silakan. Apakah ada pertanyaan? Halo? Izin Pak, Ya, silakan. untuk yang poin kedua yang weakness in P-box yang bit pertama dan keempat untuk setiap urutan 4 bit adalah diulang. Izin saya kurang paham Pak, soalnya kan di P-box itu kan untuk baris pertama itu geser ke kiri 2 bit ya Pak. Jadi maksudnya di sini pengulangan pada bit pertama dan bit keempat itu gimana ya? Ada kemungkinan Pak, tidak selalu kejadian di kedua ini ya itu terjadi di P-box, tidak selalu ya. Jadi ini ada kemungkinan ya bit pertama dari 64 bit ya dan bit keempat dari setiap urutan 4 bit, Pak ya. Jadi misalnya kalau saya punya 64 bit ya, itu besar kemungkinan ya 0000 ya 0 diulang sebanyak 4 kali atau 1111 diulang sebanyak 4 kali itu terjadi. Oke, bisa terima Pak ya? Ya. Siapa? Bisa Pak. Jadi 0000 atau 1111 ya. Itu ada kemungkinan bisa terjadi. Nah, kalau ini selalu berulang kali ya, itu bisa menyebabkan perulangan P-box. Karena kita tahu bahwa kalau 0 semua dipindah ke posisi manapun tidak ada manfaatnya, tidak ada pengaruh, benar ya? Ya. Apalagi kalau perulangan nolnya ini bukan 4 ya, tapi ada 8 atau lebih dari 8. Itu akan semakin melemahkan P-box. Nah, ini ada kemungkinan terjadi. Ya, apakah kemungkinan ini selalu ada? Ada, ya meskipun kecil. Tetapi kalau yang ini, yang kedua ini, yang pertama, ini selalu ya merupakan kelemahan dari P-box. Initial permutation ketemu final permutation, karena dua-duanya adalah inverse satu dengan yang lain, saling menghilangkan. Benar ya? Tapi kalau initial permutation ketemu initial permutation, saling menguatkan. Oke, ada lagi yang tanyakan? Yang lain? Cukup? Oke, saya teruskan. Nah, kita bahas yang, kalau S-box sudah paham ya 6 kali 4, ya S-box, ya, pasti akan menghasilkan, ya, ada kemungkinan output yang sama dihasilkan dari input yang berbeda. Ya. P-box sudah jelas yang ini, ya, initial permutation, ketemu final permutation. Ya, ini juga tadi sudah jelas. Nah, sekarang yang weakness di key. Ya, kita mulai dari weak key dulu. Ya. Weak key dulu berarti 16 key itu semuanya sama. Ya. Itu terjadi ketika key-nya adalah 0 semua atau 1 semua
atau separuh 0, separuh 1. Contohnya ini. Ya, 56 bit key itu 0 semua, yang ini ya, yang atas ini ya. Atau 1 semua. Nah, ini. Atau separuh 0, separuh 1, ya. Atau dibalik separuh 1, separuh 0. Ini akan menghasilkan K1 sampai dengan K16 sama. Ya, gitu ya, bisa terima ya. Ya, 0 semua, atau 1 semua, atau separuh 0, separuh 1, atau separuh 1, separuh 0, atau komposisinya seperti ini. 01, 01, ini kan separuh 0, separuh 1, atau 1F, 1F. Ya, atau E0, E0, ya. F1, F1, FE, FE, ya, dan seterusnya. Ini akan menghasilkan K1 sama dengan K16 sama. Kalau kalau K1 sama dengan K16 ini sama, ya, ini seolah-olah jumlah row-nya bukan 16 tetapi 1. Oke. Contoh. Ya. Contoh efek dari ya K1 sampai dengan K16 sama. Kalau saya punya ciphertext, kalau saya punya plain text seperti ini. 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Saya punya key, separuh 0, separuh 1. Ya, ini ya, separuh 0, separuh 1. Ciphertext yang dihasilkan adalah ini. Nah, ciphertext ini kalau saya encrypt lagi dengan key separuh 0, separuh 1, ya, akan mengembalikan plain text. Jadi kalau saya punya plain text ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya, dengan key, ya, weak key, 0, separuh 1, ini ciphertext-nya. Ya, ciphertext-nya ini. Nah, ciphertext ini saya enkripsi lagi dengan key separuh 0, separuh 1, hasil ciphertext-nya adalah plain text. Oke, bisa terima ya? Nah, ini kelemahan ketika kita memilih key yang keliru. Ya, 0 semua, 1 semua, separuh 0, separuh 1, atau separuh 1, separuh 0. Oke, bisa terima ya? Saya teruskan. Yang kedua, ya ini yang kedua yang tadi analoginya. Kalau saya punya 16 key yang sama, K1 sampai dengan K16 sama, maka ini seolah-olah ya round 1 sama dengan round 16, ini seolah-olah cuma 1. Ya. Karena K1 sama dengan K16 sama. Ya, sehingga ini menjadi sebuah algoritma yang ya mengarah ke desain fungsi Bextel tanpa round. Ya, round-nya cuma 1. Ya, ini mudah untuk dihack. Ya, kalau kita memilih key yang keliru, yang masuk kategori wiki. Nah, yang kedua adalah semi wiki. Ya, K1 sampai dengan K8 sama. K9 sampai dengan K16 sama. Ya, kapan wiki ini dihasilkan? Ya, ketika pasangan dari key yang kita gunakan adalah, contohnya seperti ini pasangannya, FE01. Ya, FE01, berarti seperempat penggunaan 0 dan 1, ini sama. FE01, FE01, ya, atau E01F, E01F, atau dibalik F10E, ya, atau E001, ya, E001, dan seterusnya. Ya, termasuk yang ini, ya, 01FE, 01FE, dan seterusnya. Ini akan menghasilkan ya K1 sampai dengan K8 sama, K9 sampai dengan K16 sama. Ya. Atau tidak harus urut K1 sampai dengan K8 gitu ya. Mungkin ya K2 sampai dengan K9 sama, K1 kemudian K10 sampai dengan K16 sama. Ya, yang jelas jumlah key-nya ya 8 sama, 8 sisanya sama. Ya, atau menghasilkan ya dari 16 key itu menghasilkan dua komposisi key yang sama. Ya gitu ya. Nah, contohnya ini contohnya. Ya. K1 ya, kemudian K9 ya sampai dengan K15 sama. Jadi K1 ya, K9 sampai dengan K16 sama. Berarti total ada 8 key sama. Kemudian K2 sama dengan K8 dan K16 sama. 8 yang lain sama. Jadi tidak harus urut. Ya, yang jelas ada 8 key yang sama, 8 key sisanya sama. Sehingga menghasilkan komposisi ya, key yang berbeda cuma 2. Nah, ini seolah-olah bahwa 16 round itu cuma digantikan oleh 2 round, karena ada 2 key yang komposisinya sama dari 16 round itu. Oke, bisa terima ya. Ini kita sebut dengan semi-weak key.
Ya, jadi seolah-olah ini cuma ada 2 key saja, ya, atau ada 2 RON, ya, K1, K2. Ya. Ini contohnya, berapa kemungkinan probabilitas untuk pemilihan wiki, semi wiki, ya. Nah, ini kalau jumlah bit dari key di DS adalah 56, ya, maka level keamanan DS adalah 2/56. Ya. Kalau kita ingin mengetahui berapa probabilitasnya wiki, semi wiki, ya, tinggal kita hitung saja, 64 itu komposisinya 4 tambah 12 tambah 48. Maka probabilitas pemilihan key adalah ya, 8 kali 8 kali 10 pangkat 16. Ya. Ini mungkin tidak mungkin terjadi gitu ya. Jadi kemungkinan terjadi wiki, semi wiki, ya, itu kecil. Ya, kecil. Ya, tetapi ada kemungkinan itu terjadi ya kalau user yang menggunakan DS ini ya tidak paham. Oh, saya pakai key 0 semua ya, supaya gampang. Padahal itu akan menyebabkan K1 sampai dengan K16 sama. Ya, gitu ya. Oh, saya pakai 01 saya ulang-ulang ya, supaya gampang. Nah, ya, karena nggak paham ya memperlakukan DS gitu ya kira-kira. Tetapi kalau kita hitung kemungkinannya kecil, ya sangat kecil kemungkinannya. Ya, tetapi kemungkinan itu bisa saja terjadi, ya meskipun kemungkinannya ya, sangat kecil. Yang keempat adalah ya komplement. Ya, 0101 kalau saya komplement menjadi 1010 sama saja. 0 semua saya komplement menjadi 1 semua sama, ya menjadi wiki. Ya, separuh 0, separuh 1, saya komplement sama, menjadi separuh 1, separuh 0. Oke, bisa terima ya? Ya, jadi komplement itu not, ya. Operasi logika not. Oke. Nah, ini kalau kita tes, ya komplement dari key itu, ya kira-kira begini. Kalau saya punya plain text, ini originalnya, ya setelah saya komplement menjadi ini. Nah, ini saya enkripsi dengan key, ya 1234, 1234, ya. Ini originalnya, setelah saya komplement, sama aja, EDCP, sama. Nah, ini kalau saya enkripsi, ya, plain text ini dengan komplement akan menghasilkan, ya, ciphertext yang mudah untuk di-hack, ya, oleh pihak ketiga. Oke, saya terima ya. Ya. Nah, untuk itu, karena single DS ini ada kelemahan, ya, baik yang disebabkan oleh S-box, oleh P-box maupun oleh key, ya wiki, semi wiki atau komplement, maka penggunaan single DS ya sudah berhasil banyak dihack oleh orang lain, ya sehingga harus ada proses untuk memodifikasi. Ya, harus ada cara lain supaya DS ya keamanannya tinggi. Caranya adalah ya DS diulang 2 kali atau 3 kali atau yang kita sebut dengan multiple DS. Bukan lagi single DS, tetapi multiple DS. Nah, itu disebabkan karena tadi kelemahan dari DS. Ya. Key-nya terlalu pendek, 56. Ya. Sehingga gampang untuk dikembalikan prosesnya. Nah, sekarang kalau key-nya 56, ya, pendek sekali, ya, ketika kita implementasikan, pasti ada permasalahan. Ya, salah satunya adalah ketika kita implementasikan, ya, kemudian kita libatkan password, padahal password itu ya panjang minimal yang dianjurkan atau yang direkomendasikan atau standarnya adalah 8 karakter atau 64 bit. Ya, sehingga kita butuh parity drop. Gitu ya. Nah, kalau 56 ini saya lipat gandakan 2 kali. Ya. Saya kalikan 2, saya double, saya multiple. Ya, 112 cukup ya, kuat. Ya, dengan panjang 112 ini. Ya, cukup menghasilkan key yang kuat, cukup menghasilkan password yang lebih dari 8 karakter. Oke, bisa terima ya. Nah, untuk itu, ya, modifikasi dari single DS menjadi multiple DS ada 2 macam. Ya, usaha untuk menaikkan level keamanan dari single DS, yaitu double DS dan triple DS. Double DS itu adalah single DS diulang 2 kali. Triple DS adalah single DS diulang 3 kali. Oke ya. Jadi diulang 2 kali,
ya satunya lagi diulang 3 kali. Kalau diulang 2 kali, ya maknanya adalah panjang key-nya ya 56 bit kali 2, 112. Kalau diulang 3 kali, panjang key-nya asumsinya adalah 56 bit kali 3, 168 bit. Itu cukup kuat untuk menghasilkan level keamanan yang tinggi, ya, atau menyulitkan proses membalikkan ciphertext menjadi plain text. Oke, yang pertama, ya, kita bahas yang pertama dulu. Double DS. Ya. Nah, gimana caranya? Ya. Enkripsi DS kita ulang 2 kali. Ya, jadi ada message, kita enkripsi ya, dengan K1, hasilnya ciphertext, kita enkripsi lagi dengan K2. Dan hasil terakhir adalah ciphertext final. Ya, final ciphertext ini. Ya. Hasil akhir dari final ciphertext. Ya, jadi dienkripsi 2 kali. Akibatnya adalah ya harus disediakan 2 key yang berbeda, K1 dan K2. Ya, K1 untuk enkripsi pertama, K2 untuk enkripsi yang kedua. Gitu ya. Nah, meskipun demikian, ya tahun 92 double DS pun ya dengan perkembangan prosesor, memori dan storage ya juga berhasil dihack oleh orang lain dengan cara meet in the middle attack. Jadi ada seseorang yang berada di tengah-tengah antara Alice dan Bob yang sedang berkomunikasi. Ya, orang ketiga ini melakukan penyadapan komunikasi antara Alice dan Bob. Meskipun mereka berdua menggunakan double DS, ya, yang ditukarkan atau yang dikirim adalah ciphertext, tetapi dengan cara ya cryptanalysis, ya ada 4 macam ya, tempoh hari yang kita bicarakan. Ada cryptanalysis yang berdasarkan ciphertext only, cryptanalysis berdasarkan non-plain text, ada cryptanalysis ya chosen plain text, dan ada cryptanalysis chosen ciphertext. Nah, 4 cara ini ya cryptanalysis ya ini berhasil di tahun 92 ya berhasil menghack ya double DS. Ya, jadi meskipun diulang 2 kali pun ya karena perkembangan prosesor ini signifikan dari tahun ke tahun, ya, perkembangan memori juga signifikan dari tahun ke tahun, ya perkembangan memori juga perkembangan storage juga signifikan dari tahun ke tahun. Nah, ini menghasilkan ya proses yang mempercepat membalikkan ciphertext ke plain text meskipun dienkripsi 2 kali. Nah, untuk itu ya double DS pun tidak aman ya sejak tahun 92. Ya. Jadi kira-kira seperti ini konsepnya. Plain text saya enkripsi ya dengan K1, ya kemudian saya enkripsi lagi dengan K2. Gitu ya. Nah, ini yang tadi ya sudah berhasil dihack oleh orang tahun 92. Ya. Kemudian ada usaha lagi untuk menaikkan level keamanan dari double DS, yaitu triple DS, diulang 3 kali. Oke, bisa terima ya. Sebelum saya teruskan, barangkali ada yang tanyakan. Halo, ada yang tanyakan? So far so good? Bisa diterima? Siap, Pak. Belum ada, Pak. Belum ada ya? Siap, Pak. Oke. Saya teruskan. Nah, karena double DS ini ya secara konsep maupun secara desain ya dengan adanya perkembangan teknologi prosesor, memori maupun storage ya sudah berhasil terbukti dihack oleh orang ya dengan dengan cara meet in the middle attack ya. Sehingga keluarlah usaha lagi untuk menaikkan level keamanan dari double DS menjadi triple DS. Ada 2 mode. Ya, ada 2 mode. Mode EEE dan mode EDE. EEE maksudnya adalah enkripsi. Ya, jadi fungsi enkripsi dipanggil 3 kali. Ya. Jadi fungsi enkripsi yang pertama pasti menggunakan K1. Hasilnya adalah C1. C1 dienkripsi lagi dengan K2. Hasilnya adalah C2. C2 dienkripsi lagi dengan K3, menghasilkan C yang terakhir. Ya.
Jadi ada message, saya enkripsi dengan K1, ya E yang pertama, hasilnya saya enkripsi lagi dengan K2, E yang kedua, ya kemudian hasilnya saya enkripsi lagi dengan E yang ketiga, dengan K3, ya, dan ini adalah ciphertext yang terakhir. Nah, untuk itu, maka dibutuhkan 3K yang berbeda. Nah, tadi saya katakan bahwa, ya, panjang key-nya sekarang bukan lagi 56, tetapi 3 kali 56 atau 168 bit. Ya, jadi level keamanannya adalah 2 pangkat 168 bit. Ya, cukup panjang untuk keamanan. Ya. Tetapi yang perlu Anda ketahui adalah kalau enkripsinya ini 3 kali, ya, jangan lupa di masing-masing enkripsi ini ada 16 RON. Ya, ada 16 RON. Kalau 3 kali berarti total RON-nya adalah sebanyak 16 kali 3. Ya, 16 kali 3, ada 48 RON. Ya, luar biasa. Kalau double tadi, ada 32 RON. Ya. Nah, kalau ada 48 RON, pasti kuat. Ya, karena RON-nya semakin banyak. Tetapi waktu prosesnya juga melambat. Tetapi dengan seiring ya perkembangan prosesor, ya prosesor yang dari sekian GHz menjadi ya lebih besar lagi sekian GHz, ya ini juga akan mempengaruhi kecepatan proses meskipun itu ditempuh dalam 48. Ya, artinya apa? Artinya kecepatan ya menurun yang diakibatkan oleh 48 RON ini, ya itu sudah bisa diimbangi dengan kecepatan prosesor di teknologi perkembangan komputer ya pada zamannya. Ya, hingga saat ini gitu ya. Ini mode yang pertama. Jadi EEE, enkripsi. Pasti K-nya ada 3 yang berbeda. K1 tidak sama dengan K2, tidak sama dengan K3. Gitu ya. Mode yang kedua adalah EDE, enkripsi, dekripsi, enkripsi. Ya. Message dienkripsi oleh K1. Ya. Message dienkripsi oleh K1. Hasilnya adalah ciphertext. Setelah itu ciphertext didekripsi, tetapi bukan pakai K1, tapi K2. Ya, K1 tidak sama dengan K2. Kalau ini didekripsi oleh K yang berbeda, maka akan semakin acak, menghasilkan ciphertext yang kedua. Ya, setelah itu ciphertext yang kedua dienkripsi oleh K1, K yang sama dengan enkripsi yang pertama. Nah, karena ini adalah bukan enkripsi, ya, tapi dekripsi, meskipun menggunakan K yang sama dengan enkripsi yang pertama, ya, itu akan menghasilkan proses yang saling ya menguatkan level keamanannya. Ya, semakin random output dari ciphertext yang dihasilkan. Nah, mode ini ya level keamanannya sama dengan mode EEE. Tetapi memiliki ya kelebihan, memiliki keuntungan, jumlah K-nya cuma jumlah K-nya cuma 2 yang dibutuhkan. Ya, K yang berbeda cuma 2, K1 dan K2. Tapi kalau mode EEE harus 3, ya, key yang berbeda. Nah, kalau EDE cuma ada 2 key saja yang berbeda. Ya, sehingga penggunaan key-nya bisa hemat. Tetapi level keamanannya sama. Jadi meskipun EDE ini K1 dan K2 saja, atau panjangnya 112, menghasilkan level keamanan yang sama dengan EEE, 168 bit. Nah, jadi lebih simpel yang ini. Oke, bisa terima ya? Ya. Nah, mode EDE ini, ya, kalau K1 sama dengan K2, apa yang terjadi? Ya, K1 sama dengan K2, berarti K1, K2, K1 itu sama semuanya. Ya, sama dengan K1 atau sama dengan K2. Maka ini akan menghasilkan single DS. Jadi message saya enkripsi dengan K1, saya dekripsi dengan K1, ya gitu kan? Ya, kembali lagi menjadi plain text kan? Nah, plain text saya enkripsi lagi dengan K1, baru menjadi ciphertext. Artinya mode EDE ini kompatibel dengan mode single DS. Kenapa butuh kompatibilitas triple DS dengan single DS? Ada kalanya ada device yang tidak mampu menjalankan triple DS. Ya, dia hanya mampu menjalankan single DS.
Ya, misal ya, ada Arduino misalnya, Arduino yang kecepatan prosesnya sangat rendah, ya, berkomunikasi dengan server, ya, high performance server, ya, komunikasi secara aman. Kalau high performance server nggak ada masalah, ya, dia bisa menjalankan ya algoritma apapun, termasuk triple DS. Tetapi yang device yang sangat terbatas, ya, performansinya, ya, misalnya hanya bisa mampu menjalankan single DS, ya, maka kalau server ini menjalankan triple DS, ya, dia bisa ya menurunkan menjadi single DS dengan cara K1 dibuat sama dengan K2. Ya, jadi kalau K1 sama dengan K2, triple DS itu menjadi single DS. Nah, single DS kompatibel dengan lawan komunikasinya. Kalau EEE nggak bisa. Ya, K1 sama dengan K2 sama dengan K3. Ya, nggak bisa. Ya, tidak kompatibel dengan single DS. Ya, kalau misalnya ini K-nya sama semua ya, K1 sama dengan K2 sama dengan K3. Apa yang terjadi? Message saya enkripsi, hasilnya cybertext. Cybertext saya enkripsi lagi dengan K yang sama, hasilnya juga cybertext. Ya, cybertext saya enkripsi lagi, hasilnya adalah cybertext yang baru lagi. Ya, kalau yang ini enggak. Kalau K1 sama dengan K2, ya M saya enkripsi dengan K1, hasilnya cybertext C. C saya enkripsi dengan K1, hasilnya plain text. Ya, M kembali. Nah, baru M saya enkripsi dengan K1, hasilnya C, sama dengan single DS. Oke, dari sini apakah ada pertanyaan? Oke. Halo? Izin Pak, Ya, silakan. untuk triple dash yang metode EDE tadi Pak. Mode EDE. Dia kan K1 sama dengan K1, K2 sama K1 ya Pak? Ya, Nah, K1, ketika K2, dia sudah ya, masuk ke enscript, kemudian ke descript, kemudian di enscript lagi, apakah tidak mungkin ada pengulangan karena K1 dan K3 kan sama-sama K1 Pak kodenya? pengulangan bagaimana? Oke, kita coba kita pikirkan. Coba. Siapa? M saya enkripsi dengan K1, hasilnya apa? C ya? Sebut saja C, benar nggak? Siapa? Ya, kemudian C, ya C saya dekripsi dengan K2. Ya, bukan K1 loh ya. C saya dekripsi dengan K2. Hasilnya pasti cybertext yang baru, benar nggak? Ya, ini K-nya beda loh ya. Ya, C saya dekripsi dengan K2, bukan K1. Kalau dengan K1 hasilnya P atau M. Oke, bisa diterima, Pak? Ya. Siapa? Ya, kalau saya dekripsi dengan K2 akan menghasilkan cybertext baru di sini. Nah, ini cybertext baru bukan M. Nah, cybertext baru kalau saya enkripsi dengan K1 menghasilkan cybertext lagi yang baru. Ya, bisa diterima ya? Siapa? Bisa Pak? Oke. Ada lagi yang tanyakan? Siapa? Cukup Pak. Cukup. Nah, sekarang coba kita perhatikan lagi. Untuk EEE. Ya, EEE. Ya. Anda pasti masih ingat bahwa di sebuah blok enkripsi, ya, di dalamnya ada 16 RON. Ya, 16 RON. Ya, inputnya berasal dari plain text. Di sini M ya. Nah, plain text ini pasti masuk ke blok yang pertama, yaitu initial permutation. Benar ya? Ya, pasti ketemu initial permutation. Di sini ya, initial permutasinya. Ya. Kemudian ini diproses oleh RON 2 sampai RON 16. Nah, ujung dari RON 16 adalah ya final permutation. Benar nggak? Benar ya? Nah, ini adalah final permutation. Ini ketemu dengan enkripsi yang kedua. Enkripsi yang kedua ya ketemu dengan initial permutation. Artinya apa? Ya, final permutation ya di enkripsi yang pertama ketemu final permutation di enkripsi yang pertama ketemu dengan initial permutation di enkripsi kedua. Maka ya final permutation di enkripsi yang pertama ketika ketemu dengan initial permutation di enkripsi yang kedua tidak ada gunanya. Ya. Jadi final permutation di RON ke-16 enkripsi yang pertama tidak ada gunanya. Ya, demikian pula dengan initial permutation di RON pertama di enkripsi kedua tidak ada gunanya karena mereka ketemu ya saling inverse
final ketemu inisial. Ini juga begitu. Ya. Output dari enkripsi yang kedua adalah melalui final permutation. Ya, ketemu dengan initial permutation di enkripsi ketiga, saling menghilangkan, saling melemahkan, tidak ada manfaatnya. Oke, itu kelemahan yang kedua dari mode EEE. Selain tidak kompatibel dengan single DS, ya, ada kelemahan yaitu final permutation ya di enkripsi pertama ketemu dengan initial permutation di enkripsi kedua. Demikian pula dengan final permutation di enkripsi kedua ketemu dengan initial permutation di enkripsi ketiga. Oke, bisa diterima yang tadi saya bicarakan, bisa ya? Ya, ini kelemahan ya EEE. Selain K-nya ada 3, tidak kompatibel dengan single DS, ya, penggunaan initial permutation dan final permutation saling menghilangkan, tidak ada manfaatnya. Tetapi kalau ya mode EDE selain kompatibel dengan single DS, K-nya juga cuma 2, ya. Nah, sekarang kita lihat. Ini adalah final permutation. Dekripsi dibalik ya. Dekripsi inputnya itu ketemu dengan final permutation. Jadi final permutation ketemu dengan final permutation, saling menguatkan. Ya, kemudian yang ini initial permutation, ya output dari dekripsi ketemu dengan initial permutation di enkripsi yang ketiga, saling menguatkan. Ya, jadi final ketemu final, ya initial ketemu initial. Nah, ini saling menguatkan. Jadi penggunaan initial permutation dan final permutation saling menguatkan di enkripsi pertama, dekripsi kedua, enkripsi ketiga. Ya. Oleh karena itu, ya di antara dua mode ini yang paling sering digunakan oleh orang atau yang direkomendasikan adalah mode EDE. Oke, bisa diterima ya. Nah, mode EDE inilah hingga saat ini masih relevan, masih banyak yang menerapkan. Anda tahu di mana penerapannya yang paling sering digunakan oleh orang mode EDE triple DS ini? Ada yang bisa jawab? Barangkali ada yang pernah menjumpainya? Ada yang pernah menjumpai penggunaan triple DS EDE? Ya, banyak digunakan untuk ada yang tahu? Untuk VPN. Ya, VPN, Virtual Private Network. Ya, jadi di VPN itu ada 2 fase. Fase yang pertama menggunakan ya, kriptografi asimetrik key, ya, entah RSA, entah ECC, untuk mempertukarkan key, ya, untuk key establishment, ya, untuk pertukaran public key antara klien dengan server, antara Alice dan Bob. Nah, hasil dari pertukaran key atau key etching ini adalah tunneling, ya, membentuk sebuah tunnel. Ya, ini menggunakan kriptografi asimetrik key. Nah, setelah tunnel terbentuk, ya, baru data dikirim dan diterima menggunakan symmetric key kriptografi. Nah, symmetric key kriptografinya diantaranya adalah ya menggunakan triple DS, ya EDE, ya mode EDE ini. Oke, bisa terima ya? Ya. Oke, ini tadi yang kita bicarakan. Jadi di mode EEE, ya initial permutation dan final permutation saling menghilangkan. Karena final permutation ketemu initial permutation. Gitu ya. Sedangkan di mode EDE, final permutation ketemu final permutation. Initial permutation ketemu initial permutation, semakin menguatkan. Ya. Selain itu, EDE kompatibel dengan single DS, sedangkan EEE tidak kompatibel dengan single DS. EDE dengan level keamanan yang sama dengan EEE hanya membutuhkan 2 key yang berbeda. Sedangkan EEE butuh 3 key yang berbeda. Nah, kemungkinan ya untuk di cryptanalysis attack, ya contohnya adalah non-plain text, ya pada triple DS, ya 2 key yang berbeda, ya itu kuat, ya sangat kuat. Nah, kekuatan dari triple DS EDE ini, ya implementasinya selain dipakai di VPN, ya juga digunakan untuk pretty good privacy. Biasanya dipakai untuk attachment file email. Ya, jadi attachment file ketika kita gunakan email secara aman, ya itu triple DS
EDE, ya ini sering digunakan oleh orang untuk mengenkripsi attachment file. Ya, selain itu, ya penggunaan dari triple DS EDE, ya itu setara dengan kriptografi simetri yang ada saat ini. Contohnya adalah RC5, EDA, TUFIS maupun CASE. Ini setara, ya level keamanannya dengan algoritma yang lain yang tidak standar. Ya, contohnya itu RC5, EDA, TUFIS maupun CASE. Oke, dari sini apakah ada yang ditanyakan? Ada ya. Nah, meskipun ya triple DS ini sudah ada ya dan masih relevan hingga saat ini, ya, tapi ada catatan, ya, karena perkembangan prosesor itu signifikan, semakin hari semakin tinggi, ya, speed prosesornya, memori juga begitu, semakin hari semakin besar ukuran memorinya, storage juga begitu, semakin hari semakin besar, ya, sehingga dibutuhkan ya, key yang panjangnya minimal 256. Nah, triple DS, ya, total key-nya sebanyak 3, ya, itu asumsinya adalah 168, masih kurang panjang. Ya, sekarang itu disarankan minimal 256, ya, panjang key-nya. Nah, sehingga kalau triple DS ini punya 168, itu masih terlalu kecil. Ya, sehingga mudah untuk di brute force, mudah untuk dicoba-coba, ya, dengan cara yang tempo hari Anda sudah praktekkan, ya, melalui Medusa, ya, atau melalui John the Ripper, ya, dengan cara ya text mining, ya, mencoba-coba, ya, kemudian dibandingkan dengan database password, ya, namanya brute force. Ya, kemudian yang kedua adalah, DS itu sebagian berasal dari non-linear, ya, dari fungsi Vestal. Ya, misalnya adalah S-box. Ya, jumlah bit inputnya 6, jumlah bit outputnya 4. Ya, demikian pula dengan P-box. Jumlah bitnya ada yang lebih kecil daripada outputnya, ya, jumlah bit inputnya lebih kecil dari outputnya, atau jumlah bit inputnya lebih besar daripada outputnya. Yang kita kenal dengan compression P-box dan expansion P-box. Ya, ini sangat merugikan sekali, ya, terhadap keamanan dari DS. Ya, selain panjang key-nya yang terlalu pendek, terlalu kecil, ya, juga berasal dari non-linearity dari fungsi Vestal, ya, misalnya S-box yang non-invertible. Ya, yang ketiga adalah, ya, mudah untuk dihack dengan cara differential cryptanalysis. Ya, jadi desain dari S-box ini ada 16 RON. Tujuannya adalah untuk, ya, membuat dash semakin kuat, ya, tahan terhadap berbagai macam jenis jaringan, berbagai macam jenis serangan atau attack. Nah, tetapi, ya, dengan adanya tadi, ya, weakness tadi, ya, kemudian dibalikkan proses secara berbeda, ya, kemungkinan bisa dihack, ya, untuk DS maupun turunannya, ya, baik multiple DS, ya, double DS maupun triple DS, ya, itu mudah untuk cryptanalysis atau dihack. Ya, yang keempat adalah dengan cara serangan linear. Ya, linear. Ini lebih rentan, ya, dari serangan yang diferensial. Ya, contohnya adalah karena penggunaan non-linear, ya, komponen, ya, atau non-invertible komponen S-box maupun P-box yang tidak linear, yang tidak invertible, ya, itu memudahkan DS maupun double DS atau triple DS itu mudah untuk di cryptanalysis secara linear. Gitu ya kira-kira. Ya, itu ada total tadi ada 4 kelemahan dari DS maupun multiple DS. Ya, key-nya terlalu kecil, ya, kemudian non-linearity-nya dari fungsi Vestal, ya, dihasilkan dari S-box yang jumlah bit input dan output-nya tidak sama, ya, maupun P-box, ya, kemudian mudah untuk di-hack, ya, karena desain dari S-box jumlah ROM-nya ada 16, ya, dari weakness yang tadi sudah kita bicarakan,
witness dari SBOX, witness dari PBox, dan witness dari key. Demikian pula dengan serangan secara linear, ya, karena non-invertible ya, dari penggunaan komponen dari DES, ya, terutama di SBOX maupun PBox yang non-invertible. Ya, itu kira-kira yang menjadi konsentrasi ya, atau consider ya, dari penggunaan DES terkait dengan level keamanannya. Ini contoh, ya, contoh dari usaha ya untuk melakukan attacking ya di algoritma DES. Ini tahun 93, seseorang namanya ini Michael Weiner, ya, ini melakukan percobaan ya dengan melakukan enkripsi 16 kali ya secara bersamaan, ya. Kemudian dia tes ya per detiknya, ya, dia dapatkan 5 kali 10 pangkat 7 ya DES key per detiknya. Nah, kemudian dia menggunakan satu komputer, ya. Kemudian ya dia menambah ya proses membalikkan ciphertext ke plaintext menggunakan komputer lebih dari satu, ya, atau grid computing, ya, menggunakan grid computing, ya. Dia taruhlah nambah $100.000, ya, dari satu komputer menjadi 10 komputer, ya. Satu komputer saja pada zamannya itu lumayan mahal, ya, $100.000. Ya. Untuk menghack DES dia butuh waktu 35 jam. Ya, kemudian dengan grid computing, ya, komputer yang menjalankan proses secara bersamaan, ya, 10 komputer, 10 frame, ya, dia butuh cost atau butuh biaya 10 kali lipat, ya, $1.000 dari $100.000 ke $1 juta, ya, dari 35 jam untuk menghack DES ya menjadi 3,5 jam ya untuk menghack DES. Kemudian dia tambah lagi menjadi 100 ya komputer, ya, biayanya pasti nambah dari $1 juta menjadi $10 juta. Tapi waktu untuk menghack DES semakin lebih cepat, ya, 21 menit, gitu ya. Nah, kemudian tahun 97 ya perkembangan prosesor naik, ya, sehingga cost-nya lebih murah, waktu yang dibutuhkan untuk menghack DES lebih cepat. Nah, sekarang untuk menghitung atau membalikkan proses atau menghack DES hanya butuh waktu ya sekian menit, 15 menit dan seterusnya. Apalagi sekarang ya sudah masuk ke era berapa sekarang, 5 GHz atau lebih dari 5 GHz, ya pasti lebih mudah lagi untuk mendapatkan mendapatkan plaintext dari ciphertext ya melalui entah differential grid analysis maupun linear grid analysis. Ya. Oke, ini adalah kesimpulan dari DES. Ya. Ada 16 round, masing-masing round ya ada fungsi Feistel. Ya. Jumlah atau ukuran dari plaintext adalah 64 bit, ukuran dari key-nya adalah 56 bit. Masing-masing round ada fungsi Feistel. Kemarin ini rumusnya, masih ingat ya, LI sama dengan LI-1, ya LI sama dengan LI-1 XOR dengan output fungsi Feistel, RI-1 dan KI. Ya. Kemudian kalau dibalikkan, ya, dari ciphertext, ya, kembali lagi ke plaintext, ya, tinggal dibalik dari round 16 ke round 1. Ya. Mungkin itu, ya, untuk DES dan variannya. Ya, minggu depan kita lanjut, minggu depan UTS ya. Ya, berarti UTS-nya sampai di sini bahannya. Ya benar ya, minggu depan UTS ya. Halo? Ya. Ada yang tanya kan? Ya, sampai di sini ya, bahan untuk UTS ya, sampai dengan multiple DES. Ya, saya kira cukup untuk hari ini. Barangkali ada yang ingin ditanyakan sebelum saya tutup perkuliahan sore hari ini, ya, menjelang berbuka puasa. Cukup? Halo?
Cukup ya? Siap, Halo. Pak. Ya, baik. Kalau sudah cukup, saya kira Anda bisa melanjutkan ke persiapan untuk buka puasa. Ya. Oke, baik. Saya akhiri. Kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan, ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.